Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi atau menghibur ya teman-teman mungkin ya yang menonton video ini. Masih berkisar tentang pengalaman adalah guru ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan tolong menolong ya. Pada suatu hari di samping kebun saya ya, samping rumah saya itu ada seorang ibu-ibu yang sedang mencari kelapa ya. Padahal pohon kelapanya sangat tinggi sekali. Nah, ibu tersebut akhirnya dengan memakai istilahnya itu alat pembantu ya, bambu yang panjang, kemudian bambu yang panjang tersebut diikat sedemikian rupa, ditali sedemikian rupa dengan sabitnya ya. Jadi sabitnya ditali supaya tidak jatuh ya. Nah, saya sebagai orang laki-laki, karena di situ ada ibu yang sedang mencari kelapa ya, katanya untuk santan ya, pakai, kalau bahasa kita genter ya, pakai bambu yang panjang. Kemudian dia mencoba untuk mengambil kelapa tersebut ya. Saya melihat pertama itu ya agak kasihan ya, agak kasihan karena baru menegakkan pohon bambu tersebut aja udah sulit ya. Yang tiang untuk mengambil kelapa itu ya ditegakkan gitu aja sudah mengalami kesulitan ya. Saya perhatikan sudah agak lama ya, ternyata satu pun kelapa belum didapat ya. Satu pun kelapa belum didapat, padahal itu untuk santan. Nah, insya Allah spontanitas saya coba, Bu, udah saya bantu. Nah, akhirnya saya menawarkan jasa untuk membantu. Alhamdulillah ya, dengan bantuan itu saya coba dapat 1, 2, 3, 4 sampai 4. Nah, kebetulan yang keempat itu udah ada kedengaran suara adzan asar ya. Adzan asar sudah memandang di masjid ya. Saya mikir, Bu, maaf Bu ya, karena ini udah asar ya, saya mau ke masjid. Nah, kata ibu tersebut baru 5 loh Pak, nanti habis bentar aja untuk bumbu. Nah, akhirnya saya coba untuk nambah lagi supaya dapat lebih dari 5. Nah, dapatlah 1, tapi apa yang terjadi? 1 itu hampir saja mengenai kepala saya ya. Ambil 1 itu hampir saja mengenai kepala saya. Tapi saya tetap bersabar ya. Tetap bersabar. Ingin nambah lagi. Apa yang terjadi? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Ternyata ya, walaupun sudah ditali ya, sabit tersebut bisa jatuh. Juga hampir mengenai kepala saya. Masya Allah, hampir mengenai kepala saya. Apa yang terjadi? Bu, maaf Bu ya, ini waktunya sudah asar. Saya bilang, ini sabitnya sudah jatuh ya, dapatnya seberapa ya
kita syukuri aja lah Bu. Nah, saya bilang begitu. Kemudian saya minta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaan Ibu yang saat itu ya kelapanya sebenarnya banyak, tapi baru mendapat 6 ya. 5 adzan, setelah adzan ya, saya coba untuk berhenti istirahat, tapi kata Ibu ya disuruh tanggung katanya, nanti kalau cuman 4 atau 5 paling sebentar habis. Nah, akhirnya saya coba lagi. Nah, malah itu tadi ya, sabetnya jatuh hampir mengenai kepala saya ya, jadi apa boleh buat ya. Setelah itu saya mohon maaf, kemudian saya coba untuk istirahat, dan karena sabetnya sudah jatuh ya, kemudian pohon kelapa ataupun badang kelapa tadi ya saya tinggalkan ya. Kemudian bambu tersebut saya robohkan, wallahu alam mau di ambil lagi atau tidak, wallahu alam. Yang penting setelah itu saya pamit untuk melaksanakan ibadah ke masjid karena sudah suara adzan, bahkan adzan sudah selesai. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita semua ya. Apapun kesibukan, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kalaupun toh memang ada kesempatan untuk bisa istirahat ataupun kita tinggalkan sejenak untuk amalkan ibadah sholat, apa salahnya ya? Apa salahnya ya, kita melaksanakan ibadah sholat dulu ya. Hakikatnya kejadian yang saya alami itu hakikatnya ini sebenarnya pertanda bahwa kita kalau cermat disuruh ya, supaya istirahat dulu untuk melakukan ibadah sholat ya. Kita nggak usah terlalu mengikuti hawa nafsu ya, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu bisa-bisa nanti kita mempertuhankan hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa diambil suatu pelajaran ya. Kalau jelang waktu sholat, bahkan kalau bisa sebelum azan itu kita udah mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid ataupun musola, khususnya yang laki-laki kalau memang sudah waktunya dan tidak ada uzur ya, kondisi fisiknya masih memungkinkan. Tetapi kalau kondisi fisiknya sudah memungkinkan, apa boleh buat ya, apa boleh buat. Yang penting kita selama masih mampu untuk laksanakan ibadah sholat di masjid atau musola ya, alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, cerita saya ini benar-benar kejadian kenyataan, bisa jadikan pelajaran buat kita semua, bahwasanya kalau ada kumandang adzan sebaiknya kita istirahat sebentar ya. Syukur-syukur ya, kita khususnya pengemudi ini kalau memungkinkan ya, kita mampir ke masjid atau musola di kanan kiri jalan, sehingga kalau kita sudah amalkan ibadah sholat, melaksanakan suatu kewajiban, insya Allah ya, perjalanan kita akan nyaman ya, akan nyaman insya Allah ya, seperti itu. Dan khususnya kepada teman-teman semua ya, kalau ada pemandangan adzan, ada baiknya kita coba untuk beristirahat ya, mendengarkan pemandangan adzan tersebut ya, dan sesegera mungkin kalau bisa amalkan ibadah pada awal waktu, dan diusahakan juga secara berjamaah ya, karena betapa pentingnya bila kita amalkan ibadah sholat berjamaah ya. Sungguh ya, dengan melaksanakan ibadah sholat berjamaah, bahwasanya sholat berjamaah itu
ya, itu melebihi daripada sholat yang biasa 27 derajat ya. Kalau kita sholat sendiri ya, nilai ibadahnya hanya 1 derajat ya, tapi kalau kita berjamaah insya Allah kita akan mendapatkan 27 derajat. Walaupun toh secara kasat mata yang namanya pahala itu nggak kelihatan, tapi yakinlah ya, dengan kita mengetahui nilai-nilai fadilah, nilai amal, ya insya Allah kita akan coba untuk mengamalkannya. Agamanya ya, apa yang sudah kita ketahui ya kita coba untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ya pengalaman saya ini bisa jadikan renungan buat kita semua untuk kewaspadaan, untuk kehati-hatian, khususnya apabila sudah ada kumandang adzan ya. 5 waktu itu tadi, sholat 5 waktu ya, isya, duhur, asar, maghrib, subuh. Nah, tuh kita harus perhatikan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan dalam amal agama secara sempurna. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.